Halo guys, kembali lagi dengan aku Bima Nugra di podcast Komisi Podcast Kristen. Nah, pada episode kali ini adalah episode kedua di season yang keempat, alias season di tahun 2023 ini. Ya, beberapa akhir ini memang cukup sibuk ya teman-teman ya, karena ada banyak hal yang harus aku kerjakan di kuliah, makanya memang agak jarang upload gitu. Tapi bersyukur terakhir udah bisa upload sebuah segmen baru, yaitu segmen canda atau curhatan anak muda ya. Semoga ini bisa terus berlanjut dengan topik-topik lain. Nah, untuk episode kali ini aku pengen berbagi perenungan aku dari Kisah Rasul 1 ayat 8 yang sempat aku bawa di salah satu persekutuan online gitu ya teman-teman, yang juga mengangkat Kisah Rasul 1 ayat 8 ini. Lalu aku diminta untuk berbagi gitu, untuk sharing firman Tuhan dari Kisah Rasul 1 ayat 8. Nah, ini juga berkenaan dengan tema SYC 2022 yang lalu juga, yang diambil dari kitab Kisah Para Rasul gitu ya. Jadi ini cukup dekat lah dengan aku, kitab Kisah Para Rasul ini gitu teman-teman. Nah, aku pengen berbagi dari Kisah Rasul 1:8 ini tentang bagaimana sih menjadi seorang saksi Kristus berdasarkan perenungan aku dari ayat ini. Nah, maka dari itu yuk kita sama-sama renungin, dan aku akan sedikit berbagi di sini tentang bagaimana sih menjadi saksi Kristus berdasarkan Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Let's go. Nah, teman-teman, mungkin sebelum kita masuk lebih dalam gitu ya, aku pengen mengajak teman-teman juga untuk memikirkan beberapa orang ini gitu yang akan kusebutkan habis ini gitu. Yang pertama, misalkan teman-teman pasti tahu Johnny Depp ya, seorang aktor yang memerankan Captain Jack Sparrow di Pirates of the Caribbean ya, kalau nggak salah ya, Pirates of the Caribbean. Dan teman-teman misalkan nih, kalau dia lagi tidak sedang acting, lagi nggak main film, pasti teman-teman ketika ngeliat Johnny Depp tuh ya kayak langsung terasosiasikan bahwa dia ini Captain Jack Sparrow gitu, padahal dia lagi nggak main. Begitu juga misalkan Jungkook ya, salah satu member BTS, juga dia sangat terkenal dengan status dia, pekerjaan dia sebagai salah satu member vokalis di BTS. Misalkan juga yang lain, Lionel Messi. Ketika kita mendengar kata Lionel Messi, kita pasti langsung terasosiasikan dengan salah satu pemain sepak bola terhebat di dunia, terbesar di dunia salah satu. Karena dia udah bisa memenangkan Piala Dunia ya, dan sering dilabeli sebagai GOAT atau greatest of all times. Atau kalau teman-teman dengar salah satu tokoh kekristenannya yaitu Billy Graham, kita pasti akan langsung mengasosiasikan Billy Graham dengan the greatest evangelist, one of the greatest evangelist in Christian history gitu ya. Salah satu pengkhotbah penginjil terbesar dalam sejarah kekristenan. Dan ya itu benar gitu, karena memang Billy Graham memang sebegitu hebatnya gitu dengan dalam pelayanannya gitu ya. Nah, teman-teman, dari ilustrasi singkat ya dari orang-orang yang aku sebutkan sebelumnya, aku pengen mengajak teman-teman untuk memikirkan, kalau nih misalkan tadi Johnny Depp, Jungkook, lalu ada Lionel Messi, Billy Graham, mereka dikenal dengan apa yang mereka kerjakan. Nah, sekarang kita ini sebagai orang Kristen, kita dikenal sebagai apa sih? Sehingga orang tuh ketika ngeliat atau ya mengamati apa yang kita lakukan, mereka tuh langsung bisa bilang, oh itu ya, Bima ya, orang Kristen itu ya gitu ya. Atau orang tuh langsung bisa mengenali kita dari apa yang kita lakukan gitu. Lalu apa sih sebenarnya orang Kristen tuh dikenalnya sebagai apa sih gitu. Nah, di Kisah Para Rasul 1:8 ini aku belajar bahwa orang Kristen tuh dikenal dari kehidupannya yang menyaksikan Kristus, atau kehidupan yang bersaksi bagi Kristus. Dan itulah yang ingin Lukas, penulis Kisah Para Rasul ini, yang juga menulis Injil Lukas, juga ingin menyampaikan kepada para pembacanya, yaitu kita juga hari ini, bahwa Injil itu layak loh untuk disaksikan dan dibagikan, bahkan jikalau itu harus mengorbankan nyawa kita. Maka dari itu di awal uh, Kisah Para Rasul ini ya teman-teman, tulisannya ini ya, Lukas tuh juga memberikan perintah untuk menjadi saksi bagi Kristus.
Sebagaimana Injil Lukas ditutup dengan kenaikan Yesus ke surga lalu diberikannya perintah baru yaitu amanat agung, begitu juga kisah para rasul dibuka dengan kisah yang sama di mana Injil Lukas ditutup. Menarik ya teman-teman ya. Untuk menunjukkan apa? Bahwa Tuhan Yesus itu masih bekerja loh, masih berkarya loh di dalam kehidupan umat manusia sekalipun dia sudah naik ke sorga. Lalu bagaimana Tuhan Yesus bisa berkarya di dalam dunia ini kalau dia udah naik ke sorga? Ya lewat orang-orang yang percaya kepadanya yang bersaksi tentang Kristus. Alias karya Kristus di dunia memang secara fisik sudah berhenti, Kristus sudah naik ke surga. Tetapi karyanya tidak berhenti lewat orang-orang yang percaya kepadanya, yang berbagi, yang menjadi saksi Kristus lewat kuasa Roh Kudus. Jadi jangan bilang Tuhan Yesus sudah nggak bekerja lagi teman-teman. Dia masih bekerja, dia masih berkarya. Buktinya apa? Buktinya buat aku dan teman-teman yang percaya pada Tuhan. Tapi kalau kita tidak menjadi saksi, ya pertanyaan di awal bisa saja benar adanya Tuhan Yesus sudah tidak bekerja lagi gitu di dalam dunia ini. Toh orang-orang Kristennya sudah berhenti bersaksi. Tapi hari ini aku pengen mengajak teman-teman untuk setidaknya belajar dua hal. Dua poin yang supaya mengingatkan kita bahwa kita ini adalah saksi Kristus, adalah orang-orang yang melanjutkan karya Kristus di dalam dunia ini. Yang pertama, dari kisah para rasul 1:8 ini kita belajar bahwa menjadi saksi artinya mengalihkan fokus kita dari yang fisik kepada spiritual. Perintah Tuhan Yesus kepada para murid ini mengalihkan fokus para murid dari yang fisik kepada yang spiritual. Teman-teman kalau kita lihat ya di ayat 8 ya, kisah para rasul 1:8, teman-teman bisa buka di Alkitab masing-masing. Di sana dikatakan bahwa tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Tetapi, garis bawahi kata tetapi. Kata tetapi ini mengindikasikan bahwa ada sesuatu yang bertolak belakang sebelumnya yang dilihat oleh para murid gitu teman-teman. Tuhan Yesus tuh kayak pengen bilang ke para murid, yuk sadar. Gak usah mikirin yang itu tuh. Yang itu tuh apa? Kalau kita lihat di ayat sebelumnya, mereka tuh bertanya tentang kerajaan Israel yang secara fisik, kerajaan Israel politik. Mereka bilang, kapan Tuhan akan memulihkan kerajaan Israel? Mereka berfokus pada hal-hal yang fisik, teman-teman. Pada hal-hal yang tidak menjadi fokus Tuhan Yesus itu sendiri. Maka dari itu ketika mereka berkata demikian, Tuhan Yesus bilang, jangan fokus yang itu. Fokus yang ini nih, yang ini nih, yang ini nih. Aku ulangi 3 kali ya. Untuk menekankan bahwa Tuhan Yesus tuh gak berfokus pada hal-hal yang bersifat fisik. Tapi Tuhan Yesus berfokus pada hal-hal yang bersifat spiritual, yaitu mengabarkan Injil keselamatan yang merupakan kebebasan sejati. Di pikiran para murid mungkin mereka berpikir ya bahwa ketika Israel secara politik, kerajaan Israel yang fisik itu bisa bebas, itulah kebebasan sejati bagi mereka. Tetapi bagi Kristus kebebasan sejati adalah kebebasan dari dosa. Dan itulah berita Injil kan. Itulah yang harusnya menjadi fokus para murid. Dan di dalam perintah ini Tuhan Yesus ingin mengalihkan fokus para murid dari yang fisik kepada yang spiritual. Nah dari poin yang pertama ini kita belajar bahwa menjadi saksi Kristus, kita hari ini yang adalah orang Kristen, seharusnya kita menjadi orang Kristen yang tidak berfokus pada sesuatu yang tidak menjadi fokus oleh Allah. Yang tidak menjadi fokus Allah. Hari ini apa fokus kita teman-teman? Apakah kita berfokus untuk menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai harta yang paling berharga sehingga kita tuh gak bisa tahan untuk tidak memberitakan Injil? Atau kita sekarang malah kehilangan fokus kita sebagai seorang Kristen yang seharusnya menjadi saksi Kristus? Lalu apa sih yang sedang kita kerjakan hari ini teman-teman? Menjadi saksi Kristus atau menjadi penggemar Kristus? Jangan salah, penggemar itu berfokus pada apa yang ia anggap paling penting. Dia anggap penting dalam hidupnya, sedangkan saksi menganggap penting apa yang dianggap penting oleh Tuhan. Jika Tuhan begitu concern sama pemberitaan Injil, menjadi saksi itu teman-teman, kalau kita nggak concern sama itu, jangan-jangan kita bukan saksi Kristus. Dan kita kehilangan tugas kita, kehilangan pekerjaan kita sebagai seorang Kristen. Teman-teman, apa sih kalau misalkan sekarang nih, oke Kak,
Oke Bim, kok Kak sih? Oke Bim, aku pengen nih jadi saksi Kristus. Lalu apa yang aku bisa lakukan? Nah yuk teman-teman, kita bisa mulai memberitakan kebenaran Alkitab. Yaitu yang pertama ya tentu Injil itu ya. Kebenaran Alkitab, Injil keselamatan. Yang bisa aku sebut juga kebenaran objektif itu kepada orang lain yang belum mengenal Kristus tentunya. Ataupun kita juga bisa membagikan pengalaman kita sebagai orang Kristen kepada mereka. Misalkan ketika kita menghadapi kesulitan, lalu kita merasakan kuasa Tuhan yang menolong kita teman-teman, ya tentu kita bisa membagikan itu juga kepada orang-orang lain ketika mereka mungkin sedang bergumul dengan hal yang sama. Dengan harapan Tuhan akan memakai kesaksian kita untuk membuat mereka mengenal Kristus teman-teman. Jadi teman-teman, kita bisa membagikan banyak hal sebenarnya. Entah itu kebenaran Alkitab, yang tentu kita bagikan secara verbal, misalkan kita kata-katakan, kita ucapkan, kita obrolkan dengan teman-teman kita, atau yang juga tentu harusnya kita hidupi juga sehingga orang bisa bertanya, loh kok kamu hidupnya beda ya? Itu tentu jadi salah satu contoh gitu ya, bagaimana kita menjadi saksi. Lalu secara subjektif, pengalaman subjektif kita, pengalaman pribadi kita pun harus kita bisa sampaikan juga ya teman-teman kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Ataupun teman-teman kita yang masih Kristen KTP misalkan. Tapi ingat ya teman-teman, jangan sampai pengalaman pengalaman subjektif kita di atas kebenaran objektif Alkitab. Kita harus menundukkan pengalaman kita di bawah otoritas Alkitab. Karena nanti jatuhnya ya pengalaman kan subjektif, setiap orang bisa beda-beda. Tapi kebenaran objektif nggak berubah, nggak berbeda. Jadi kita harus ingat itu teman-teman. Jangan dibalik ya teman-teman ya. Oke, itu poin yang pertama. Poin kedua dan yang terakhir adalah perintah ini atau Kisah Para Rasul 1:8 ini mengalihkan fokus kita dari kekuatan diri sendiri kepada kuasa Roh Kudus. Artinya menjadi saksi Kristus itu tidak berfokus pada kekuatan diri kita sendiri teman-teman, tapi pada penyerahan diri kita kepada Allah Roh Kudus itu. Maksudnya apa teman-teman? Nah teman-teman, perintah Tuhan Yesus ini dimulai dengan sebuah kata-kata begitu ya, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ini menunjukkan apa teman-teman? Bahwa tugas pemberitaan Injil atau menjadi saksi Kristus itu pertama-tama bukan dari kekuatan manusia, tetapi dari kekuatan Allah. Kelanjutan karya Kristus di dunia tidak dilanjutkan oleh manusia teman-teman, tetapi Roh Kudus yang bekerja di dalam diri orang percaya. Maksudnya begini teman-teman, memang ya teman-teman bisa bilang, oh iya kok ya orang yang melanjutkan karya Kristus kan manusia Bim. Kok kamu bilang bukan manusia? Bukan gitu ya teman-teman. Tapi pertama-tama yang terutama itu bukan dari manusianya teman-teman, tapi dari Allah Roh Kudus itu. Nah kuasa Roh Kudus itu dalam pemberitaan Injil seperti ini, ilustrasi yang sederhana ya teman-teman ya, tidak menggambarkan sepenuhnya, seperti bensin di dalam mesin mobil. Tentu mesin mobil yang ini ya, mobil bensin ya, bukan mobil listrik ya. Tanpa bensin, secanggih apapun mesin yang kita punya, itu tidak akan berfungsi kan. Nah begitu juga tanpa kuasa Roh Kudus, orang percaya itu sama sekali tidak bisa bersaksi. Sama sekali nggak bisa bersaksi teman-teman. Karena apa? Bahkan ya teman-teman, untuk percaya kepada Tuhan, itu kalau bukan karya Roh Kudus, kita nggak mungkin loh teman-teman percaya. Apalagi bersaksi. Karena aku percaya keinginan bersaksi pun itu digerakkan, dilahirkan dari Allah Roh Kudus. Nah teman-teman, kalau demikian apa yang para murid lakukan mendengar ya perintah yang Tuhan Yesus berikan ini? Para murid ternyata mereka tuh juga percaya bahwa mereka tuh tidak bisa bersaksi tanpa kuasa Roh Kudus. Tuhan Yesus ingin mereka tuh sadar bahwa pekerjaan ini tidak dimulai dari kekuatan manusia tetapi dari Allah Roh Kudus. Dan ini terwujud, terbukti dari sikap para murid ini ketika mendengar perintah ini. Mereka tuh gak langsung bersaksi loh teman-teman. Kalau kita lihat dari pada bagian-bagian selanjutnya dari Kisah Para Rasul 1 ini, coba kita lihat ya di Kisah Para Rasul 1. Aku buka Alkitabnya juga. Di Kisah Para Rasul 1 ayat 12-14. Nah, maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sahabat jauhnya dan seterusnya. Nah, kalau teman-teman lihat di ayat 14,
Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Nah teman-teman, setelah para murid ini menerima perintah Tuhan Yesus ini, mereka tuh nggak langsung bersaksi, tapi mereka bertekun dalam doa. Menunjukkan sekali lagi sebuah sikap, sebuah penyerahan diri, bahwa tuh mereka tuh nggak mampu melakukan pekerjaan pemberitaan Injil ini tanpa kuasa Roh Kudus, teman-teman. Nah, hari ini apa yang menjadi kekuatan kita, teman-teman, sekarang? Dalam kita menjadi saksi Tuhan, dalam kita menjalani kehidupan kita menjadi seorang Kristen, ketika kita memberitakan Injil, apakah itu semua bergantung dalam kekuatan kita sebagai manusia, atau ada sebuah penyerahan diri kepada Tuhan yang kita berikan kepada Tuhan lewat doa-doa kita yang menyatakan bahwa Tuhan, aku gak mampu menjadi seorang Kristen yang baik tanpa kuasa Roh Kudus. Nah teman-teman, apakah kita dalam setiap kali kita misalkan memulai hari kita, ketika kita misalkan memulai hari, mengakhiri hari dalam kehidupan kita, kita misalkan mau keluar rumah, misalkan kita mau ketemuan dengan teman-teman, ada nggak sebuah kerinduan untuk bersaksi? Tapi kerinduan bersaksi itu tidak hanya sekedar kerinduan, tapi sebuah penyerahan juga, teman-teman. Artinya gini, teman-teman. Ketika teman-teman punya kerinduan untuk bersaksi, teman-teman serahin kerinduan itu kepada Tuhan atau enggak? Atau kita ya udah, aku mau pengen bersaksi, ya udah Tuhan seneng kan? Ya udah, nggak pernah didoain, nggak pernah disampaikan dalam doa, nggak pernah minta kuasa Roh Kudus. Nah hari ini dari Kisah Para Rasul 1:8 ini kita juga belajar, teman-teman, kalau pemberitaan Injil kita sebagai orang Kristen tuh nggak mungkin loh dilepaskan dari kuasa Roh Kudus. Dan contoh konkretnya apa? Ya tentu kita berdoa, teman-teman, kepada Tuhan dalam kehidupan kita. Bilang, Tuhan, aku ini nggak mampu, Tuhan, untuk menjadi saksimu, kecuali Engkau memberi aku kekuatan. Kecuali Allah Roh Kudus memberi aku kekuatan. Maka dari itu Tuhan tolong aku. Allah Roh Kudus urapi aku, kuatkan aku untuk menjadi seorang Kristen yang membagikan Injil Kristus itu, teman-teman. Nah teman-teman, inilah panggilan kita sebagai murid Kristus. Inilah panggilan kita sebagai orang Kristen. Kita itu dipanggil Allah untuk menjadi saksinya. Perintah Kristus yang terakhir di dunia ini menjadi perhatian utama kita sekarang. His last command is our first concern now. Perhatian utama kita sekarang ini seharusnya melahirkan sebuah keberanian memberitakan Injil sebagaimana disampaikan Petrus dan Yohanes di Kisah Rasul 4 ayat 20. Aku bacakan, sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Tuhan Yesus dalam kehidupannya sudah memberikan begitu besar kasihnya kepada Petrus dan Yohanes, sehingga Petrus dan Yohanes bisa bilang, kami tuh gak mungkin gak memberitakan Injil. Kalau teman-teman lihat konteks Kisah Para Rasul 4:20 itu ya teman-teman ya, itu mereka lagi ada di pengadilan agama loh teman-teman. Mereka diancam untuk tidak memberitakan nama Yesus lagi, Petrus dan Yohanes ini. Tapi mereka bilang, enggak, kami enggak bisa enggak memberitakan Injil. Karena mereka sudah mengalami kasih Tuhan yang besar itu, teman-teman. Teman-teman, hari ini kita sebagai orang Kristen seharusnya sadar juga bahwa kita ini orang berdosa. Kita ini bukan orang-orang baik, kita ini bukan orang-orang yang sempurna, apalagi kita ini bukan orang-orang yang layak untuk dikasih Allah. Sadarkah kita bahwa kita ini orang berdosa, teman-teman? Orang-orang yang seharusnya layak dihukum di dalam api neraka itu mengalami kekekalan maut. Tapi Yesus Kristus mau menebus kita orang berdosa ini. Dan seharusnya kasih Allah yang begitu besar kepada kita menyadarkan kita bahwa ini begitu besar Allah mengasihi aku. Masa aku diem aja sih untuk tidak membagikan kasih Tuhan ini? Masa aku rela dan tega melihat orang-orang yang belum mengenal Kristus, tidak mengenal Kristus dan tidak mengalami keselamatan itu, teman-teman. Teman-teman, inilah yang seharusnya menjadi gaya hidup kita, yaitu memberitakan Injil yang keluar dari sebuah hati yang merasa, Tuhan, Kau begitu mengasihi aku. Dari sebuah kesadaran hati yang menyatakan bahwa aku ini orang berdosa.
aku ini bukan orang baik teman-teman. Kita ini bukan orang baik. Tapi kita ini orang-orang yang dianugerahkan keselamatan oleh Tuhan. Maka dari itu teman-teman, lewat renungan ya di podcast episode kali ini, kiranya kita kembali diingatkan ya teman-teman ya. Entah kamu anak muda atau masih sekolah, masih udah kuliah, udah kerja, kita ini sama-sama dipanggil untuk jadi saksi Kristus. Kita sama-sama dipanggil untuk hidup bagi Allah. Sekali lagi teman-teman, lewat kehidupan kita juga yang memancarkan kehidupan Kristen yang baik itu. Tapi ingat teman-teman, bukan hanya sekedar perbuatan baik, tapi sebuah perbuatan baik yang lahir dari kecintaan kepada Tuhan. Dari kesadaran bahwa Tuhan sudah mengasihi kita. Itu anugerah Tuhan itu. Kiranya teman-teman, Kisah Para Rasul 4 ayat 20, Kisah Para Rasul 1 ayat 8 tadi juga terus mengingatkan kita bahwa kita tuh nggak bisa loh nggak memberitakan Injil. Dan seharusnya gaya hidup inilah yang terus kita hidupi dalam kehidupan kita. Oke teman-teman, mungkin sedemikian jauh renungan di episode kali ini. Kiranya teman-teman juga bisa diberkati lewat renungan singkat aku ini. Dan kalau teman-teman juga punya pertanyaan atau punya pengen sesuatu yang di-sharingkan, aku akan buka question box di episode podcast kali ini yang teman-teman bisa akses di Spotify. Oke teman-teman, terima kasih telah mendengarkan podcast ini, dan kiranya teman-teman terus semangat menjadi saksi Kristus, karena ingat ada kuasa Roh Kudus yang memampukan kita. Kalau teman-teman merasa gagal, teman-teman mungkin tidak semangat, yuk datang sama Tuhan. Tuhan gak akan tolak kita teman-teman. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.